Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal mustafa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali rangkaian ibadah Jumat kita pada siang hari ini, marilah kita kembali menyadarkan hati kita untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tiada putusnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melangsungkan dan melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa berupaya mengikuti segala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentu para jamaah sekalian, di Jumat yang berbahagia ini perlu kita sadari untuk mempertahankan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Karena hanya dengan takwa dan iman tersebut, amalan-amalan yang kita laksanakan selama hidup diridhoi, diterima, dan dapat ditimbang di hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang berbahagia, salah seorang tabi'in kibar, tabi'in besar, tabi'in yang paling dekat hidupnya dengan para sahabat, Syekh Fudail bin Iyad, pernah bertemu seseorang yang sudah tua. Syekh Fudail bin Iyad bertanya pada orang tua ini, kam atat alaika, yang artinya sudah berapa umur yang engkau lalui. Orang tua itu menjawab, situ nasana, saya sudah berumur 60 tahun. Mendengar itu kaum muslimin sekalian, Syekh Fudail lalu merespon, fa anta mundu sittina sanah tasiru ilallahi wa tushiku antasila. Maka kalau begitu engkau wahai bapak sudah melakukan perjalanan 60 tahun untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi engkau akan sampai padanya. Mendengar itu kaum muslimin sekalian, si bapak spontan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bertanya, apakah engkau tahu wahai bapak apa makna yang engkau katakan tadi? Si bapak mengatakan, araftu anni lillahi abdun wa anni ilallahi raji'un. Iya wahai Fudail, iya wahai Syekh, aku tahu bahwa kalimat itu menunjukkan aku adalah hambanya Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Lalu di akhir dialog, Fudail bin Iyad mengatakan,
Faman arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilallahi raji'un fahuwa mauqufun baina yadayhi. Barang siapa yang sadar dan yakin bahwa dia adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia adalah orang yang tahu dia bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan selama hidup. Wa man arafa annahu mauqufun fahuwa arafa annahu mas'ulun. Dan barang siapa yang sadar bahwa dia akan bertanggung jawab, dia juga sadar bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban itu. Wa man arafa annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Dan barang siapa yang sadar bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban untuk apa yang akan ditanyakan kepadanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, dialog ini adalah dialog yang perlu kita renungi. Apalagi dalam beberapa hari kita akan melewati tahun atau momentum pergantian tahun. Di dialog ini kaum muslimin sekalian, kita tahu bahwa hakikatnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu adalah rohatun ilallah, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah mencapai umur 15 tahun berarti dia telah 15 tahun menuju kepada Allah. Orang yang sampai kepada 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari itu menunjukkan bahwa dia telah melakukan perjalanan sebanyak umur yang ia lalui. Dan semakin banyak umur yang ia lalui, itu berarti semakin dekat dia menuju tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia sampai di hadapan Allah, dia berstatus sebagai manusia yang mauqufun mas'ulun, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kaum muslimin sekalian, kesadaran bahwa hidup ini rohatun ilallah, perjalanan menuju Allah, harusnya membuat kita insaf bahwa semakin tahun itu berlalu, bukan semakin kita rayakan, bukan dengan kita meniup trompet di malam hari, bukan dengan kita menyalakan petasan-petasan, bahkan berpesta pora. Tetapi justru harus semakin menyadarkan kepada kita bahwa kita semakin dekat dengan tujuan kehidupan kita, sehingga kita harus bertanya, sudahkah kita siapkan jawaban nanti di hadapan Allah? Sudahkah kita punya bekal yang cukup, yang bekal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kaum muslimin sekalian, Umar bin Khattab pernah memberikan nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian, evaluasilah diri-diri kalian, introspeksilah diri-diri kalian sebelum Allah yang akan menyidang kalian di hari kiamat nanti. Tujuannya untuk apa kaum muslimin sekalian? Introspeksi yang kita lakukan sedari dini, agar kita bisa mempersiapkan bekal tadi untuk menjalani sisa-sisa kehidupan dengan lebih baik. Dalam sebuah pepatah atau bahkan dikatakan riwayat Al-Hakim, meskipun riwayat ini lemah, dikatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dialah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini justru lebih buruk dari yang kemarin, maka dialah orang yang celaka. Meskipun hadis ini lemah kaum muslimin sekalian, tetapi makna yang terkandung di dalamnya itu tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan ajaran Islam, bahwa kita diminta
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bermuhasabah. Tidak hanya menunggu pergantian tahun, tetapi setiap hari, agar kita bisa mempersiapkan bekal tadi. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bekal seperti apa yang harus kita siapkan jamaah sekalian. Dikatakan di dalam Al-Quran, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang menciptakan kematian, zat yang menciptakan kehidupan, untuk menguji kalian wahai manusia, sehingga dari ujian itu Allah tahu mana di antara mereka yang melakukan amalan-amalan terbaik. Dari ayat ini kaum muslimin sekalian, kita tahu bahwa hakikatnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita, yang ujungnya adalah kematian tadi, adalah ujian. Dan orang yang berhasil melalui ujian tersebut adalah orang yang bekal kehidupannya adalah amalan-amalan terbaik. Kata terbaik di sini kaum muslimin sekalian menggunakan kata ihsan. Lalu apa makna ihsan ini? Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah ketika engkau berbuat sesuatu, ketika engkau beribadah, maka seakan-akan engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak bisa sampai pada seperti itu, maka yakinlah Allah senantiasa mengetahui apa yang engkau lakukan. Jadi kaum muslimin sekalian, perbuatan baik atau terbaik dalam Islam tidak diukur dari seberapa banyak perbuatan itu, seberapa sulit perbuatan itu dilakukan, seberapa sedikit orang yang bisa melakukan perbuatan itu. Tetapi perbuatan yang terbaik adalah perbuatan yang dilakukan karena Allah, demi Allah, dan untuk Allah. Dan inilah yang disebut ibadah di dalam Islam, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba mengikuti aturan syariat dan tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Itulah yang disebut bekal yang terbaik. Makanya dalam ayat lain kaum muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia, liya'lamallahu alladzina amanu ila akhiril ayat. Kenapa kami pergilirkan? Agar kami tahu siapa di antara hamba Allah yang tetap beriman. Karena kehidupan ini ujian kaum muslimin sekalian, kehidupan kita tidak mungkin lurus-lurus saja. Terjadi pergantian-pergantian yang akan kita rasakan. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Kadang kita lagi berada di atas, kadang kita diinjak dan dihina-hina. Itu semua adalah ujian agar Allah tahu mana di antara hamba yang masih beriman meskipun senang dan susah. Mana orang-orang dari hamba Allah yang masih beriman kepada Allah meskipun dalam keadaan sedang di atas maupun sedang dalam keadaan hina di mata manusia. Maka terakhir kaum muslimin sekalian, marilah kita menyongsong pergantian tahun ini dengan betul-betul menginsafi peringatan Allah, di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah diri kalian. Di dalam ayat itu menggunakan kata nafsun, Bapak Ibu sekalian. Yang itu menunjukkan bahwa nafsun itu artinya adalah perhatikanlah, muhasabailah, evaluasilah diri kalian dengan jiwa. Yang artinya jiwa yang bersih,
jiwa yang tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan dunia. Evaluasilah diri kalian dengan keimanan terhadap apa yang telah kalian kerjakan di masa lampau untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari esok. Kata hari esok di sini kaum muslimin sekalian menggunakan kata lighat, dan lighat di dalam tafsir, di banyak tafsir diartikan sebagai hari kiamat. Maka kaum muslimin sekalian, introspeksi yang benar di dalam Islam adalah ketika kita mengevaluasi diri kita dan membuat list-list perencanaan dan harapan-harapan hidup ke depan, tidak dengan tolak ukur dunia. Sehingga kaum muslimin sekalian, kalau kita sudah buat list tahun depan harus naik pangkat, tahun depan harus punya rumah, tahun depan harus punya kendaraan yang bagus, maka itu boleh kaum muslimin sekalian. Tetapi kita harus buat prioritas yang lebih diutamakan. Prioritasnya adalah tahun depan bagaimana agar pekerjaan kita, pangkat kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bagaimana agar rumah yang kita bina diisi dengan ibadah-ibadah Allah kepada Allah. Dan bagaimana kendaraan yang kita miliki bisa mengantarkan kita dan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah persiapan yang terbaik bagi orang muslim. Karena dengan perbuatan-perbuatan yang didasari dengan ibadah itulah yang disebut bekal yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa hidup kita sebagai umur dan kehidupan yang lebih baik, agar Allah memudahkan kita untuk mempersiapkan bekal berupa amalan-amalan ihsan, sehingga nanti di hadapan Allah kita bisa mempertanggungjawabkan segala yang telah Allah berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.